Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, kita angkat satu pujian, Mengenalmu. Biarlah pujian kita ini boleh menjadi ungkapan hati kita terhadap Tuhan. Aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku harap untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, Bapak Ibu, hidup kita saat ini itu semua oleh karena anugerah. Mari kita mengakui inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Bapak Ibu sekalian, nyanyilah dengan sepenuh hati. Kita boleh ada sakit, itu karena semua kemurahan. Dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidup. Amin ya Tuhan. Dan karya tanganmu, benar Bapak. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu.
ya Tuhan, Allah yang selalu baik dalam hidup kami. Pujian ini benar ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Bila melihat hidupku ya Tuhan, itu semua karena karya-Mu Bapa. Melihat karya tangan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sungguh kami sangat bersyukur bahwa semua yang baiklah yang Kau berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu, sambil mengingat akan segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Teristimewa kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan menyembah Engkau. Biarlah puji-pujian ini boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada hari ini. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya dalam satu nama yang kudus, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita Bapak Ibu, meskipun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Saat ini pintu-pintu gereja boleh tertutup, tapi pintu surga tetap terbuka untuk anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu bukan sedang menonton kebaktian. Sekali lagi, tidak henti-hentinya saya ingatkan, tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang berbakti. Mari yang punya alat musik dan bisa memainkan, mari ikut sama-sama dengan kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita nyatakan bahwa Allah itu baik. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, saya percaya Allah itu baik. Saat ini, apabila ada Bapak Ibu yang dirumahkan, tidak perlu kita takut. Kita harus tetap yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Kita harus yakin apapun keadaannya, Tuhan pasti menolong kita. Bapak Ibu sekalian,
Di dalam kehidupan kita punya banyak waktu. Ada waktu bekerja, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk melayani Tuhan. Apakah kita sudah memakai hidup kita secara betul? Mudah-mudahan dengan pujian ini kita diingatkan kembali. Kita angkat satu pujian, di mana dan kapan saja. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan kebahagiaan itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup kekal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup kekal. Kita nyanyikan dari awal. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan kebahagiaan itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja, di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup kekal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup. Di mana dan kapan saja, di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup kekal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup kekal. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kebaktian ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya saya akan membacakan satu nats dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Berserah. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk agar firman Tuhan ini dapat menjadi remah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya undang, mari kita nyanyikan satu pujian. I'm here because of your grace. Biarlah pujian ini boleh mengungkapkan isi hati kita terhadap Tuhan. Kita ada oleh karena
Zakaria 4 ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan syukur dan berkata, Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur sekali dan bersuka cita kalau pada pagi ini boleh bersama-sama jemaat di tempat ini berbakti dan beribadah kepada Tuhan, ya, walaupun lewat online, ya, tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus kita boleh disatukan di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percaya Kamu hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kau tolong baik hamba-Mu nanti akan menyampaikan uraian firman Tuhan, juga setiap jemaat-Mu sekalian dimanapun berada yang mendengarkan firman-Mu. Dialah Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman ke dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh mendapat firman dan menjalankannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup. Kami serahkan waktu ini, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, buat juru selamat penebus kami yang hidup. Amin. Nah, firman Tuhan terambilkan dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku,
jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, khususnya ayat yang kita akan menjadi nats renungan kita, itu khususnya di dalam ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah iman menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Iman menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Nah, kalau saya boleh terjemahkan, saudara, supaya apa bedanya anak seperti seorang anak dengan kekanak-kanakan, ya. Jadi kita di sini, kalau saya boleh katakan, saudara, childlike faith response to God's kingdom. Jadi childlike, seperti anak-anak, bukan childish. Kalau childish itu adalah kekanak-kanakan, bukan, saudara, ya. Jadi ini adalah childlike, seperti seorang anak. Nah, saya kutip dari dua terjemahan bahasa Inggris, tapi saya akan pelan-pelan, saudara, karena itu lebih gampang menjelaskan childlike, ya, seperti anak-anak, daripada childish. Nah, di sini dikatakan di dalam satu terjemahan yang sering dipakai juga oleh Billy Graham, yaitu di New International Version, dikatakan, I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Nah, like a little child, jadi seperti seorang anak kecil, ya. Nah, terjemahan satu lagi, saudara, itu untuk perbandingan dari Amplified Bible, dikatakan, truly I tell you, sesungguhnya saya memberitahu kepada kamu, whoever does not receive and accept and welcome the kingdom of God as a little child does, positively shall not enter it at all. Nah, saya sengaja kutipkan ini supaya tahu istilah childlike itu. Nah, ada tiga hal akan saya bahas di sini, nanti dengan kesimpulan dari yang keempat, ya. Nah, yang pertama adalah di sini dikatakan iman yang menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Nah, cerita ini saya percaya saudara sekalian banyak yang sudah mengenal ini, apalagi para guru-guru sekolah minggu yang setia mengajar, ya. Nah, memang ini waktu saya tanya tema ini, katanya ini ada hubungannya dengan Hari Anak-anak, ya. Nah, saudara sekalian, Hari Anak-anak Nasional itu tanggal berapa, saudara? Pasti banyak yang tahu, ya, tanggal 23 Juli, ya. Nah, kalau yang disebut Hari Anak-anak Internasional itu adalah tanggal 1 Juni, ya. Tapi Hari Anak Indonesia itu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Nah, tema tahun ini, saudara tahu apa temanya, saudara? Ya, temanya itu adalah mengenai anak terlindungi Indonesia maju. Nah, tapi tagnya itu bukan dengan COVID ini tagnya, ya. Tagnya adalah anak Indonesia gembira di rumah. Nah, saudara, anak gembira kayak di rumahnya, ya. Nah, kita kembali, saudara. Tapi rupanya tema pada hari ini itu ingin mengingatkan, ya, bahwa kita harus menyambut dulu kerajaan Allah seperti seorang anak, ya. Nah, jadi yang pertama dikatakan tadi mengenai iman, saudara. Nah, memang tadi di dalam terjemahan yang saya pilih, dari sengaja saya ambil dari Amplified Bible, dikatakan, truly I tell you, sesungguhnya saya memberitahukan kepada kamu, kepada saudara sekalian, whoever does not receive, ada tiga kata, receive itu menerima, accept, ya, accept juga artinya saya setuju, ya, accept, I accept it, saya setuju, dan welcome, menyambut the kingdom of God, kerajaan Allah, as a little child, yang dilakukan oleh seorang as a little child does, positively shall not enter it at all. Jadi kalau kita nggak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak, saudara sekalian, maka kita nggak bisa masuk kerajaan Allah. Nah, maksudnya apa, ya? Nah, pertama saya akan bahas dulu mengenai iman itu, saudara. Nah, ini bagus, ini tiga kata ini bukan kebetulan. Ada kata receive tadi, menerima. Yang kedua kata accept. Accept itu
Tadi saya sudah katakan bisa arti menerima juga, tapi dalam konteks ini adalah accept itu I accept it. Ya, dalam persetujuan I accept yang saudara katakan saya terima. Nah, itulah dia accept itu artinya setuju, ya. Nah, yang ketiga welcome, menyambut. Nah, ini saudara sekalian ternyata itu sesuai dengan apa yang menjadi unsur-unsur iman, ya. Nah, unsur iman saudara sekalian itu ada 3 sebetulnya. Ya, yang pertama itu yang disebut notisia. Saudara jangan bingung ya, katanya bahwa notisia itu artinya itu adalah knowledge sebetulnya, pengertian, pengetahuan. Ya, dikatakan pengetahuan tentang isi Injil, ya, acquaintance with the contents of the gospel. Jadi mengenal isi Injil. Nah, isi Injil itu apa, saudara? Nah, secara sederhana isi Injil pada sudah tahu ya, bahwa Allah mengasihi manusia, Anda dan saya, datang ke dalam dunia ini, ya. Nah, tetapi kita orang berdosa, saudara. Nah, datang ke dunia ini itu ada hari Natal kita rayakan. Nah, kita orang berdosa, ya. Nah, Allah menyediakan jalan kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit untuk menebus Anda dan saya. Ya, nah itu yang kedua, ya, kita orang berdosa, Allah mengasihi, tapi kita orang berdosa, lalu Allah menyediakan jalan salib. Dan yang ketiga adalah kita harus membuka hati menerima Tuhan Yesus. Nah, ini yang dimaksud, saudara. Kita harus punya pengetahuan dulu, notisia, knowledge, isi Injil tadi ada 4 itu. Ya. Nah, yang kedua itu adalah unsur iman itu adalah assensus. Assensus itu artinya agreement, setuju, acknowledgement, mengakui bahwa isi Injil itu benar. Saya setuju. Nah, makanya tadi disebut accept. I agree, I accept. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah yang disebut welcome tadi, menyambut. Nah, kalau di dalam iman itu saudara disebutnya fiducia, trust and reliance. Artinya saya mau menerimanya, saya mau menjalankannya. Nah, iman itu saudara baru disebut iman sesungguhnya adalah kalau kita menjalankannya. Jadi tahu, setuju, lalu jalankan, itu maksudnya begitu. Terima, sambut. Nah, yang disambut apa, saudara? Nah, ini penting. Kerajaan Allah. Ya. Nah, istilah kerajaan Allah itu ada 2 intinya, saudara. Kerajaan Allah yang pertama itu istilahnya adalah mengenai otoritas Tuhan, kuasa Tuhan yang memerintah, ya, authority, ya, Tuhan memerintah, authority turun, Allah yang memerintah sebagai raja. Nah, yang kedua adalah soal yang disebut itu saudara wilayahnya, realm, sphere, wilayah kekuasaannya. Nah, ini disebut kerajaan Allah itu 2 itu. Allah menjadi raja, lalu yang kedua adalah dia memerintah di dalam segala wilayah kehidupan kita. Ya. Nah, di sini sebelum masuk lebih lanjut saya mau singgung satu cuplikan kesaksian, saudara. Ada satu booklet ya yang terkenal yang disebut My Heart is Christ's Home. Hatiku rumah Kristus. Ya, ditulis oleh seorang yang bernama Robert Munger. Ya. Nah, itu diceritakan, saudara, bahwa hidup kita itu, hati kita itu sudah dikatakan satu rumah. Ya. Nah, dikatakan satu rumah. Nah, apakah betul-betul, saudara, Tuhan Yesus boleh masuk ke dalam rumah hati kita? Sudah masuk belum, saudara? Boleh nggak Tuhan masuk ke dalam seluruh ruangan hati kita, seluruh rumah hati kita? Nah, di dalam cerita itu, saudara, dikatakan orang itu mengatakan, oh Tuhan jangan masuk ke perpustakaan saya, karena ada bacaan-bacaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, apalagi zaman sekarang, saudara, ya, zaman sekarang ini zaman online, zaman internet, ya, itu banyak kiriman-kiriman yang kadang-kadang itu bahaya sekali, saudara, kalau kita ada hati-hati. Ya, saya punya istri, Yohana, itu dia suka pernah belajar merangkai bunga, ya, karena dia suka merangkai bunga buat gereja, ya. Nah, satu kali dia buka di internet itu bunga, yang muncul tuh bunga-bunga yang tidak-tidak, saudara, ini bahaya sekali, bukan itu. Ya, itu hati-hati. Ya, nah saya juga pernah, saya suka membimbing juga, mengajar kelas bimbingan pernikahan. Ya, sudah lebih dari 20 tahun, saudara, ya. Nah, jadi waktu saya membimbing itu ternyata banyak pemuda-pemudi itu jatuh di dalam dosa pornografi. Saya pernah pimpin KKR, saudara, di Sumatera. Ya, ada orang yang setelah kebaktian KKR itu pagi dia tol, saya tertingkat pornografi. Ya, nah ini bahaya sekali, saudara. Ya, jadi apakah di dalam rumah hati kita Tuhan boleh masuk? Atau ada tempat Tuhan ini jangan Tuhan. Nah, berarti dia belum menjadi Tuhan yang kita sambut dengan yang disebut kerajaan Allah. Nah, kalau belum, saudara sekalian,
Biarlah hari ini, pada waktu kita akan mendidik anak-anak kita, kita sendiri pernah menjadi seorang anak. Ya, anak itu bagaimana, saudara? Ada 3 paling sedikit. Ya, highlight ada 3. Pertama, anak itu tulus, apa adanya. Anak kecil, kalau melihat anak kecil itu apa adanya, anak kecil. Ya. Nah, yang kedua, sifat anak-anak itu adalah spontan. Dia kalau memang dia butuh, saudara, dia langsung, ya, tidak tunda-tunda. Ya, kalau orang dewasa kadang-kadang masih suka tunda-tunda, takut ini, takut itu. Nah, yang ketiga, anak-anak itu percaya. Nah, ini penting, 3 ini. Nah, hari ini, saudara, tadi, kalau Anda betul-betul tadi mengatakan menyambut kerajaan Allah, Tuhan boleh masuk ke dalam seluruh ruangan hidup saya, ruangan hati saya. Nah, saudara, satu kali, ya, anak saya dulu saudara, ya, memang dengan anugerah Tuhan, anak saya dia dapat beasiswa, dia studi di Amerika. Ya, waktu dia studi lulus S1-nya, saya mampir, saya tidak pernah tengok dia, dia wisuda sekali itu saya sekali. Nah, waktu hadir itu sempat menengok tempat pelayanan saya yang dimana saya pernah menggembala jemaat itu di Kanada. Ya, nah, saya ketemu dengan mantan ketua majelis itu yang berdiri di gereja. Nah, singkatnya, saudara sekalian, waktu saya masuk ruang tamunya itu ada satu foto di situ, Tuhan Yesus. Ya, tulisannya adalah Lord Jesus, be my guest. Tuhan Yesus, jadilah tamuku. Waktu saya lihat, wah, agung juga ini. Di depan pintu sudah ada Tuhan Yesus, jadilah tamuku. Ya, benar nggak, saudara? Lord Jesus, be my guest. Waktu saya pikir-pikir, hati-hati, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu bukan tamu kita, dia. Lord Jesus, be my master. Jadi bukannya tamu dia, saudara, dia adalah yang semua kita, kalau kita anak Tuhan, dia memiliki kita semua. Ya, walaupun konsep itu bagus, saudara, figuranya bagus sekali. Waktu saya pikir lebih dalam, tidak, dia bukan hanya tamu. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia Tuhan bahkan di rumah kita. Silakan Tuhan, boleh masuk semua. Nah, kalau hari ini, saudara, kita ada sesuatu yang kita belum bereskan dalam sehingga waktu mendidik anak-anak, masalah anak-anak hari ini, khususnya remaja, itu seringkali, saudara, kalau kita paling nggak suka apa, saudara? Munafik, kata ini. Kata munafik, hipokrisi, hipokrit. Itu anak-anak nggak suka. Ya, anak-anak memang bukan sempurna, tapi anak remaja sedang mencari pedoman yang tulus, yang sungguh, yang murni. Dia mau ikut itu, saudara sekalian. Ya, nah, hari ini, saudara, apakah kita tulus, kita spontan menyambut kerajaan Allah? Kita sudah tahu, kita setuju. Apakah betul kita percaya dan menyambut dan menerimanya? Nah, ini yang hal yang paling kita harus bereskan pada hari ini, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini, saudara. Setelah kita bahas tadi seperti seorang anak, ya, respon kita itu harus ada 2, saudara. Ya, jadi kata respons, ya, dalam bahasa Inggris itu dari kata respondere. Re itu kembali, spondere itu janji, promise. Kembali ke janji, kembali apa yang Tuhan katakan. Kita mau terima enggak, saudara? Kalau kita mau terima, tulus, akui apa adanya. Tuhan, saya orang berdosa. Itu inti Injil tadi, kan? Tapi Tuhan sudah menyediakan jalan salib. Saya mau menerima Engkau jadi Tuhan Juru Selamat. Maka hari ini juga Anda dan saya akan berubah. Nah, kalau Anda melakukan ini 2 action, ya, tindakan kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalau kita lakukan itu, saudara sekalian, maka saya akan mulai masuk bagian apa yang akan terjadi dalam keluarga Kristen. Nah, hari ini ada hubungan dengan Hari Anak Nasional, saudara, ya. Kita harus, atau Hari Anak Internasional sudah dirayakan, atau Hari Anak lagi disebut sedunia, ya. Nah, itu saudara-saudara sekalian, keluarga yang kuat ada 3. Kesatu, tata nilai. Kita punya tata nilai kekristenan, Tuhan Yesus Kristus tadi. Yang kedua, tata nilai itu dijalankan di dalam peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua pada anak, ya. Nah, yang ketiga akan menghasilkan tata tradisi keluarga Kristen yang sehat. 3 ini. Keluarga kalau mau kuat hari ini punya tata nilai. Bagaimana punya tata nilai? Tadi saya sudah katakan. Anda harus terima Tuhan Yesus. Jadi orang yang tulus seperti anak-anak, bukan kekanak-kanakan loh, saudara, ya. Menjadi anak-anak yang tulus, seperti anak-anak yang tulus, spontan, percaya. Nah, jadi ada lagi itu. Nah,
Lalu setelah itu dijalankan peran sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang papa, sebagai seorang mama. Kalau ini dilakukan, saudara, akan menghasilkan yang ketiga, tata keluarga Kristen yang sehat. Nah, hari ini saya mau tekankan yang ketiga. Jadi menjadi satu kebiasaan di rumah yang sehat. Nah, saya mau kutip satu kisah ya, karena waktu yang terbatas saya akan kutip dengan satu kisah, saudara. Kisah ini kisah sejati yang ditulis oleh seorang, kalau saudara suka membaca, yang bernama Leo Buscaglia. Ya, ada beberapa bukunya dia yang sangat terkenal, juga ada beberapa terjemahan cuplikan-cuplikan tentang dia di Indonesia. Nah, salah satu yang akan saya kutip sebagai penutup itu adalah yang dia tulisannya yang berjudul Panci Sop Mama. Nah, ini tradisi keluarga, nanti Anda bisa melihat di sana, ya. Diceritakan di sini, saudara. Saya bacakan ya, karena kisah ini begitu bagus, saudara. Ada banyak sekali warisan keluarga dalam kehidupan ini yang kita sebetulnya kita dapatkan, warisan yang kita tidak sadari begitu indah dan berharga, serta memperkaya hidup kita. Pengalaman saya tentang hal ini cerita dari Leo Buscaglia, adalah tentang panci sop mama ibuku, ya, panci sop ibuku. Saya mengingat panci yang berwarna biru putih itu, yang sangat besar itu, isinya penuh dengan sop daging dan sayuran. Resep membuatnya tidak tahu dari mana, tetapi baunya harum, begitu unik, seperti memanggil kita untuk segera menikmatinya. Bila saya melihat mama di dapur sedang berdiri di samping panci sop itu, saya tahu betul, I was home. Saya di rumahku sendiri yang hangat, yang penuh kasih mamaku. Kami adalah keluarga imigran dari Italia yang merantau ke Amerika. Papa dan mama harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sop buatan mama adalah lambang tingkat ekonomi kami. Kami menyantapnya dengan roti gandum. Bila sopnya kental, penuh dengan daging, sayuran, pasta, dan lengkap, berarti papa sedang cukup uang. Di hari-hari penuh keprihatinan, sop mama hanya berisi sayuran dan sedikit lebih encer, namun tetap menjadi jaminan bahwa kami sekeluarga tidak akan kelaparan. Mamaku selalu bekerja keras. Ia tidak menginginkan sisa makanan sedikit pun terbuang sia-sia. Ia selalu memberikan teladan bahwa menyediakan makanan untuk sekeluarga adalah merayakan pemeliharaan Allah, providensia Allah, pemeliharaan Allah untuk keluarga kami. Setiap potongan kentang, setiap iris ayam, atau apapun yang ditaruhnya di panci dengan penuh ucapan syukur. Mamaku seorang yang takut akan Tuhan. Ia adalah lambang wanita Amsal yang bekerja keras di siang hari dan berjaga di malam hari dengan setia. Aku tidak menyadari hal ini sampai satu hari seorang sahabatku di sekolah mengundangku untuk makan malam di rumahnya yang megah. Nah, sahabatku namanya Saul, itu adalah seorang putra tunggal, seorang dokter ternama. Ia tinggal di daerah elit di kota kami, berbeda dengan mamaku yang menghidangkan sopnya langsung dari panci dan dituang dalam mangkok-mangkok keramik yang sederhana. Keluarga Saul sangat formal. Mereka dilayani seorang koki dan para pelayan yang berseragam linen putih-putih. Hidangan tersaji dalam urutan, dalam order, ya. Semua makanan sangat enak, disajikan dari dapur yang mewah dengan peralatan perak yang berkilauan. Papa dan mamanya dan Saul sendiri duduk dengan sopan di meja yang beralas taprak berenda yang indah. Dengan resmi, Papa dan Mama Saul menjabat tanganku. Semua percakapan berlangsung sopan. Tidak ada yang berebut bicara untuk bercerita seperti dalam keluargaku yang suka teriak-teriak, ya. Tidak ada teriakan, mama memanggil-manggil kami untuk makan. Dan tidak ada pula pelukan hangat yang dengan tepukan keras di punggung seperti keluargaku yang sembarangan. Lupa ini kalau tepuk di punggung, kalau orang-orang Italia gitu, ya, jadi dengan keras-keras itu, ya. Memang keluargaku memiliki kebiasaan kami saling memeluk. Bahkan anak-anak selalu mencium dan memeluk mama. Bila kami tidak melakukan, mamaku selalu bertanya dengan suaranya yang nyaring,
What's the matter? Ayu sih, kenapa? Kamu sakit kok hari ini nggak peluk mama, begitu ya? Nah, satu hal yang paling kutakutkan adalah apabila Saul ingin makan di rumahku. Sebagai satu balasan undangan dinernya, undangan makan malamnya. Ini paling tidak kuinginkan. Bagaimana Saul bisa betah dalam keluargaku yang unik? Dan benarlah, satu kali Saul mengatakan ingin berkunjung ke rumahku. Karena malu pada Saul, aku mencoba membujuk mama untuk membuat dinner yang berbeda, makan malam yang berbeda. Seenak apapun sop buatan mama, makan dengan panci di atas meja adalah kurang terhormat. Kuyakinkan mama, orang di Amerika tidak melakukan hal ini. Mereka menyediakan sup, lalu main course, makanan utama, dan dessert, ya, makanan setelah makan itu dessertnya, ya. Apa jawab mama? Well, ini mamamu. Aneh benar bila orang tidak menyukai masakanku. Sop buatanku dapat menyembuhkan influenza dan sakit kepala dan baik untuk pencernaan dan juga menyenangkan hati. Wah, aku tidak tega untuk membantah mamaku. Begitulah, akhirnya Saul tiba di rumahku. Seluruh keluargaku yang berjumlah 9 orang menyambutnya dengan pelukan dan pukulan keras di punggungnya. Mama langsung menyodorkan mangkuk keramik, ya, dan sendok ke tangannya. Kami duduk di meja kayu yang kasar, meja yang diukir-ukir oleh papaku dengan bangganya. Kami mengelilingi roti gandum dan panci sop keramat itu. Sambil menyodorkan sop dengan tertawa, mama meyakinkan Saul bahwa makan sop mama membuat tubuhnya kuat dan hangat. Aku berdiam. Aku yakin setelah ini Saul enggan berteman denganku. Namun yang mengherankanku, Saul minta tambah supnya hingga 3 mangkok penuh. Bahkan ia mulai makan dengan menyeruput langsung dari mangkok. Jadi, gitu saudara ya. Ketika Saul minta diri, ia juga menepuk punggungku dengan senang. Ia katakan, Leo, have a great family. Leo, kamu sungguh beruntung. Kamu memiliki keluarga yang sangat baik. Beruntung? Aku menjadi bingung. Bukankah Saul lebih beruntung daripadaku dalam segalanya? Hari ini, aku baru menyadari perkataan Saul. Aku tahu ketika hari itu wajah Saul bersinar-sinar di rumahku. Itu bukan saja karena sup yang enak, tetapi sungguh karena ada sukacita dalam keluargaku. Meja makan kayu milik keluargaku adalah lambang perayaan cinta yang tak pernah padam. Ini indah sekali saudara ya. Meja makan kayu milik keluargaku adalah meja perayaan cinta yang tak pernah padam. Ibuku, mamaku telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ketika mama dikuburkan dan rumahnya kosong, perapian gas untuk memasak sup terpaksa ditutup. Namun kasih Allah dan jaminan pemeliharaan Tuhan yang terpancar melalui harumnya sup itu masih selalu menghangatkan hatiku. Kami anak-anaknya dengan bangga menyebut mama sebagai wanita yang bahagia karena hidupnya yang menyaksikan kasih Allah untuk kami semua. Aku masih bersahabat dengan Saul, bahkan aku menjadi best man-nya ketika ia menikah. Berapa waktu yang lalu ketika aku kembali berkunjung ke rumah Saul, yang tentu masih megah dan indah, aku sungguh terkejut. Saul dan anak-anaknya menyambutku dengan pelukan hangat dan tepukan lembut di punggung. Lalu istrinya keluar dengan senyuman di wajahnya. Ia membawa panci berisi sup yang mengepul. Bau harum sup ayam menyeruak di seluruh ruangan. Saul tertawa dengan lebar mengatakan, "Hai Leo, ini juga sup yang dapat menyembuhkan flu, pencernaan dan sakit kepala, serta menyenangkan hati." Saat itu aku teringat mamaku. I felt I was home. Aku merasa di rumahku sendiri. Saudara, waktu saya membaca kisah ini, inilah yang disebut, dari tadi saya katakan ada 3, tata nilai. Kita sudah belajar nilai Kristen. Kita belajar tata tanggung jawab peran suami, istri, orang tua, anak. Dan ini sudah terbangun menjadi satu tradisi keluarga Kristen yang indah. Saudara sekalian, maukah hari ini dengan iman kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dengan tulus, dengan spontan, dengan percaya,
Sehingga kita boleh menerima Tuhan Yesus, dan Tuhan boleh menjadi Tuhan dalam keluarga kita, menjadi Tuhan juga dalam peran kita sebagai papa dan mama, sebagai suami dan istri, sebagai orang tua dan anak, dan boleh membentuk tradisi Kristen yang sehat. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, biarlah pada saat ini Tuhan, waktu kami ingin mengingat, memang ada hari anak nasional, ada hari anak internasional, hari anak sedunia. Tapi pada hari ini kami mau belajar tentang bagaimana dengan iman menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dengan tulus, dengan mengetahui yang kami perlukan, dengan spontan. Kami tidak tunda-tunda, kami setuju, kami mau menerima, dan bukan hanya mau, tapi kami melakukannya, menyambutnya. Tuhan boleh bertata dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kau bukannya tamu ya Tuhan, Kau menguasai seluruh hidup kami, peran kami sebagai seorang papa, sebagai seorang mama, sebagai seorang anak, sebagai seorang tua, sebagai suami, sebagai istri. Dan boleh akhirnya terbentuk satu tradisi keluarga Kristen yang indah, yang boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami yang mengalami, waktu kami mengingatnya nilai-nilai Kristen, dan boleh menjadi satu kesaksian. Bapa, firman-Mu terbatas disampaikan, tapi biarlah pekerjaan Roh Kudus terus bekerja, sampai kami dengan iman menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak, dengan tulus, dengan spontan, dengan percaya, sehingga boleh terbentuk keluarga Kristen, boleh terbentuk keluarga, tradisi keluarga Kristen yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat menebus kami hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Boksu Gideon Ang atas firman-Nya. Kiranya hidup dan pelayanannya semakin diberkati. Dalam rangka memperingati Hari Anak, kaum ibu GSK Kelapa Gading akan mempersembahkan sebuah pujian. Bapak Ibu sekalian, silakan menikmati. Di
Jemaat yang terkasih, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, dilanjutkan dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan, ditutup dengan pujian Amin Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur hari ini kami boleh beribadah dan telah diteguhkan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon Ang yang telah Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan. Berkati beliau, istri dan juga segenap keluarga serta pelayanannya. Biarlah dengan firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini, kami berdoa untuk setiap orang tua kiranya boleh memiliki hikmat di dalam Tuhan secara komprehensif untuk mengedukasi ataupun mendidik anak-anak di dalam Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang beriman, anak-anak yang berpegang kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Biarlah momen hari anak ini menyadarkan kami setiap orang tua untuk mengasihi anak-anak kami di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk setiap kondisi jemaat-Mu di tengah-tengah masa resesi karena corona ini. Tuhan tetap memberikan hikmat untuk mengatur berkat dan tetap juga memberikan keteguhan iman untuk menjalani situasi yang sulit ini secara perekonomian. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang di mana para ibu yang mungkin ada mengandung, Tuhan berkatkan untuk ada satu anugerah yang luar biasa dalam kandungannya. Engkaulah kiranya memberkati supaya kiranya ibu-ibu yang mengandung, mereka mengandung dalam kebahagiaan karena iman percaya, sehingga ibu yang mengandung sehat dan juga anaknya sehat sampai nanti pada waktu melahirkan juga boleh sehat walafiat sehingga keluarga boleh berbahagia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana sinode untuk meneguhkan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas di Sukabumi pada tanggal 31 Juli ini. Semuanya boleh dipersiapkan dengan baik sehingga akhirnya Tuhan memperlengkapi barisan kami sebagai hamba-hamba Tuhan di Gereja Sedang Kristus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh persiapan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di Sukabumi. Bahkan kami juga menyerahkan setiap gereja lokal, GSK yang ada baik di daerah Jakarta dan juga Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bangka, Batam, dan juga di Kalimantan khususnya. Engkaulah kiranya terus memberkati supaya kami tetap di dalam visi misi Tuhan, panggilan Tuhan untuk melanjutkan mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemerintah bangsa kami Indonesia di tengah-tengah segala usaha yang begitu luar biasa dilaksanakannya dengan kerja keras. Tuhanlah kiranya menopangkan tangan-Mu yang penuh kasih, penuh kuasa memberkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah-daerah untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan sehingga pada akhirnya untuk kebutuhan di bidang masalah kesehatan dan juga perekonomian bisa berjalan seiring. Tuhan memberkati Indonesia ini. Akhirnya kami menyerahkan juga untuk seluruh jemaat yang hari ini kami datang membawa persembahan-persembahan. Tuhanlah kiranya memberkati seluruh bentuk persembahan yang boleh kami bawa di mezbah-Mu. Biarlah kiranya semua persembahan ini boleh berguna untuk menunjang pekerjaan Tuhan yang dilaksanakan di Gereja Sang Kristus maupun juga mungkin ada yang disampaikan di luar Sedang Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Inilah doa syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Demikian.
Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan keselamatan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, pengumuman selanjutnya akan diberitakan lewat media sosial Gereja GSK Kelapa Gading. Terima kasih.